Kalau suatu hari lo datang ke kantor Pegadaian dan suasananya tidak lagi penuh antrean, tidak ada wajah panik, tidak ada orang rebutan nomor, tidak ada cerita soal stok cetak yang kosong, justru yang ada hanya ruangan sepi dengan petugas yang duduk santai menunggu nasabah yang tak kunjung datang. Itu bukan sekedar perubahan suasana. Itu bisa jadi tanda bahwa sesuatu yang selama ini kita anggap paling aman, paling sakral, paling kebal krisis, sedang memasuki fase yang berbeda. Emas fisik yang selama puluhan tahun dipuja sebagai pelindung kekayaan bisa saja tidak lagi menjadi primadona. Dan ketika orang-orang yang paham siklus, yang mengerti permainan likuiditas, yang membaca arah kebijakan global mulai menggeser posisinya, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan kepala dingin. Ini cuma jeda atau awal dari pergeseran besar? Gue tidak sedang bilang emas akan runtuh. Gue juga tidak sedang menakut-nakuti lo supaya jual semua simpanan. Tapi kita perlu jujur bahwa setiap aset punya siklus dan setiap euforia selalu menyimpan potensi kelelahan. Kita hidup di zaman ketika harga emas naik terus menjadi headline, ketika grafik yang menanjak dianggap bukti bahwa tidak ada yang bisa salah. Padahal sejarah keuangan selalu mengajarkan satu hal sederhana. Ketika semua orang sepakat suatu aset pasti aman, biasanya resiko justru sedang bersembunyi di balik rasa nyaman itu. Kita lihat beberapa tahun terakhir, lonjakan minat terhadap emas fisik meningkat drastis. Kantor Pegadaian ramai, tabungan emas dibuka di mana-mana, dan produk logam mulia dari PT Aneka Tambang Tbk atau yang kita kenal sebagai Antam seringkali sulit didapat dalam ukuran tertentu. Orang antre, orang panik beli, orang merasa kalau tidak ikut sekarang mereka akan tertinggal. Psikologi pasar bekerja sangat halus. Ketika harga naik, rasa takut tertinggal jauh lebih kuat daripada rasa takut rugi. Masalahnya, euforia itu tidak berdiri sendiri. Ia dipicu oleh ketidakpastian global, konflik geopolitik, inflasi, pelemahan mata uang, dan kekhawatiran terhadap sistem keuangan. Emas menjadi simbol perlindungan. Secara historis, itu masuk akal. Emas memang sering menjadi pelindung nilai ketika mata uang tergerus. Tapi ada perbedaan besar antara membeli emas sebagai lindung nilai rasional dan membeli emas karena takut ketinggalan. Orang pintar biasanya tidak bergerak karena panik. Mereka bergerak karena membaca siklus. Ketika harga sudah naik tinggi, ketika margin keuntungan sudah tebal, ketika publik baru masuk dengan emosi, sebagian dari mereka justru mulai mengurangi exposure. Bukan karena emas jelek, tapi karena manajemen risiko. Lo harus paham, dalam dunia investasi, bukan cuma soal aset apa yang bagus, tapi kapan membelinya dan kapan menguranginya. Bayangkan pasar seperti pesta. Ketika musik mulai keras dan sebuah orang menari, itu memang menyenangkan. Tapi orang yang paling sadar biasanya sudah melihat jam, menghitung waktu, dan pelan-pelan mendekati pintu keluar sebelum lampu dinyalakan dan musik dihentikan. Dalam konteks emas fisik, kalau minat publik memuncak, kalau pemberitaan hanya soal kenaikan, kalau semua orang merasa ini keputusan paling aman tanpa resiko, kita perlu lebih kritis. Ada faktor lain yang jarang dibahas. Emas fisik itu tidak liquid secepat yang kita bayangkan. Menjualnya butuh proses. Ada spread harga beli dan jual, ada potongan, ada antrean. Ketika pasar ramai beli, itu terasa mudah. Tapi bagaimana kalau suatu saat kondisi berbalik dan banyak orang ingin menjual dalam waktu bersamaan? Harga bisa terkoreksi lebih cepat dari yang dibayangkan, dan likuiditas menjadi isu nyata. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dunia sedang berubah. Digitalisasi aset berkembang, instrumen investasi semakin beragam. Generasi baru tidak selalu punya preferensi yang sama dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih nyaman dengan aplikasi, dengan aset digital, dengan diversifikasi lintas instrumen. Jika tren ini berlanjut, permintaan emas fisik bisa saja tidak sekuat yang kita kira dalam jangka panjang. Lalu bagaimana dengan Pegadaian yang disebut bisa sepi? Sepi di sini bukan berarti bangkrut. Sepi bisa berarti minat berkurang karena masyarakat mulai mengalihkan dana ke instrumen lain. Bisa berarti siklus euforia sudah lewat. Bisa berarti orang tidak lagi panik beli, melainkan lebih selektif. Itu bukan kiamat, tapi normalisasi. Dan justru normalisasi sering terasa seperti kiamat bagi mereka yang terbiasa dengan lonjakan. Kita juga perlu bicara tentang narasi. Ketika harga emas naik tajam, narasinya selalu sederhana. Emas aman, emas lindung nilai, emas tidak pernah salah. Tapi tidak ada aset yang tidak pernah salah. Bahkan emas pernah mengalami fase stagnan bertahun-tahun. Investor yang masuk di puncak bisa menunggu lama hanya untuk kembali ke titik impas.
Disitulah kesabaran diuji, dan disitulah banyak orang menyerah. Orang pintar tidak membuang emas karena benci emas. Mereka mengatur ulang portofolio. Mereka melihat proporsi. Kalau emas sudah terlalu besar porsinya dalam aset mereka karena kenaikan harga, mereka mungkin mengurangi sebagian untuk menjaga keseimbangan. Itu strategi, bukan pengkhianatan terhadap logam mulia. Gue pribadi melihat fenomena ini sebagai pengingat. Jangan pernah jatuh cinta pada satu aset. Cintai prinsipnya, bukan bendanya. Prinsipnya adalah lindung nilai, diversifikasi, manajemen risiko. Kalau emas masih relevan untuk tujuan itu, simpan. Kalau porsinya sudah berlebihan, kurangi. Sederhana, tapi disiplin. Dan soal Antam, produk dari PT Aneka Tambang Tbk tetap punya tempat. Brand, standar, dan kepercayaan itu penting. Tapi harga tetap mengikuti pasar global. Tidak ada merek yang kebal dari siklus. Jadi ketika ada narasi orang pintar buang Antam, jangan dibaca harfiah. Baca sebagai simbol bahwa sebagian investor mulai berhitung ulang. Kiamat emas fisik mungkin terlalu dramatis. Yang lebih realistis adalah pergeseran fase. Dari fase euforia ke fase konsolidasi. Dari fase panik beli ke fase evaluasi. Dan dalam fase seperti itu, yang selamat bukan yang paling cepat, tapi yang paling tenang. Lo tidak perlu panik. Lo juga tidak perlu ikut-ikutan jual. Yang perlu kita lakukan adalah memahami posisi kita. Apakah kita beli karena strategi atau karena takut? Apakah emas kita bagian dari rencana jangka panjang atau sekedar reaksi terhadap berita? Pasar akan selalu berubah. Hari ini emas bisa jadi bintang, besok bisa aset lain yang bersinar. Yang tidak boleh berubah adalah cara kita berpikir. Kritis, logis, tidak terhipnotis headline. Jadi, kalau suatu hari pegadaian terasa lebih sepi, jangan langsung bilang kiamat. Bisa jadi itu tanda bahwa pasar sedang bernafas. Dan dalam setiap tarikan nafas pasar, selalu ada peluang bagi mereka yang sabar dan berpikir jernih. Akhirnya, kita kembali pada prinsip dasar. Investasi bukan soal siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling disiplin. Bukan soal ikut arus, tapi memahami arus. Emas fisik tetap punya tempat, tapi bukan satu-satunya tempat. Diversifikasi itu bukan slogan, itu perlindungan. Gue ingin kita semua lebih dewasa dalam melihat aset, tidak terlalu memuja, tidak terlalu mencaci, karena di ujung hari yang menentukan bukan emasnya, bukan pegadaiannya, bukan Antamnya, tapi keputusan kita sendiri. Kalau narasi ini membuka sudut pandang baru buat lo, bantu channel ini dengan like, share ke teman-teman lo yang lagi rame ngomongin emas, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol jujur, kritis, dan tetap waras di tengah riuhnya pasar. Kita tidak bisa mengendalikan harga, tapi kita selalu bisa mengendalikan cara berpikir kita. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar sebatang logam mulia.